mulai saya di TBS itu kelas berapa itu saya sudah mulai belajar bekerja. Habis sekolah itu bekerja membuat caci ini Mas. Sabu ya. Nah, di Wergo. Terus mulai kelas 1 Sanawi itu saya di terminal. Jualan asongan. Itu setiap hari habis sekolah sampai maghrib. Terus saya menjadi loper koran. Itu mulai kelas 3 Sanawi saya itu loper koran. Mulai punya oplah hanya 5 orang, 10 orang saya tingkatkan terus. Sampai kelas 3 Aliyah. Sampai saya itu menjadi agen tersendiri. Ketemu lagi dengan saya, Cak Kaulis, di podcast Zona Merah. Kali ini tamu Zona Merah spesial. Beliau adalah Bapak Haji Muhtamad. Beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Kudus. Sekarang menjabat sebagai ketua fraksi Partai Nasdem. Begitu Pak ya? Betul. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mas. Aktivitas ya masih jalan lumayan karena terkondisi pandemi mungkin agak beda. Tidak seleluasa ketika sebelum pandemi Pak ya. Apalagi pernah terkena juga. Jadi penyintas ternyata. Ya. Oh gitu. Alumni ya. Boleh cerita sedikit Pak? Ya. Ketika Bapak ketika itu terpapar COVID. Iya, oke. Gimana pengalamannya? Ya, nggak enak lah. Nggak enak. Paling nggak enak itu orang yang sedang sakit. Apalagi dengan sakit yang kita belum tahu persis bentuk penyakitnya, seperti virus dan sebagainya itu. Badan terasa sakit semua, tulang rasanya linu semua. Itu mulai pertama terkena itu, belum lagi demam. Ya tergantung fisik lah. Kalau kemarin saya lumayan karena punya aktivitas olahraga yang cukup, jadi tidak terlalu kelelahan dan pernafasan tidak terlalu susah berat. Jadi saya memilih untuk isolasi mandiri di rumah. Dengan banyak pertimbangan, mungkin saya bisa lebih leluasa untuk aktivitas mengimbangi demam saya dengan berolahraga dan sebagainya, indoor ya. Tapi itu ketika Bapak menyadari terkena COVID seperti itu, yang pertama kali dirasakan apa? Susah tidur. Ya. Pertama kan saya heran, 3 hari berturut saya itu hampir jam 2 baru bisa tidur. Tapi begitu mendengar adzan itu sudah tidak bisa tidur lagi. Terus mulai sakit. Waktu di swab saya positif. Oh gitu, di swab kan ya. Tapi ada riwayat Bapak perjalanan dari luar kota? Enggak lah, Mas, justru malah enggak luar kota. Kebetulan Pak Masan saat itu terkena hari Rabu. Hari Kamis dia check up sekaligus swab positif. Terus dia membuat keputusan di grup DPRD untuk yang kebetulan rapat hari Kamis, hari Rabu, yaitu Banggar, itu disuruh untuk swab semua karena dia menyadari sudah kena. Artinya mungkin dalam satu ruangan itu banyak yang kena. Dan memang ada satu tukang potret itu satu kena positif. Terus Mas Darus yang melayani Pak Mas An itu juga positif. Gitu. Lewat saya bersinggungan langsung dengan Mas Darus saat itu. Sehari penuh ada kegiatan pembuatan video ucapan selamat atas launching dari Jateng Post TV kalau tidak salah. Oh gitu, ya. Itu riwayatnya. Riwayatnya seperti itu. Gitu. Jadi. Terus untuk mencapai kesembuhan Pak, mungkin ada tips untuk warga, untuk teman-teman. Yang jelas untuk jaga imun. Itu yang pertama. Dengan pola makan yang mestinya harus dilakukan. Kadang-kadang kalau orang makan itu malas, karena kalau punya penyakit saya menyadari betul itu. Kalau nggak dipaksakan malas makan. Satu, karena memang rasanya nggak enak makan. Terus istirahat cukup. Tetap kita imbangi dengan olahraga. Di samping itu tetap
ya kita mendekatkan diri pada yang Maha Kuasa, itu yang jelas. Itu yang penting. Ya, di samping kalau obat itu kan bagian dari ikhtiar meningkatkan imun juga, karena memang belum ada obatnya. Jadi bagian itu seperti madu dan lain sebagainya, itu bagian dari ikhtiar untuk menyembuhkan dan menyemangati diri supaya betul-betul bisa kuat untuk menghadapi virus. Toh satu yang saya di catatan, setelah lepas dari 14 hari virus itu tidak akan berkembang kalau kita kuat untuk melindungi diri dengan imun yang kuat. Dengan sendirinya berhasil, begitu saya swab lagi sudah negatif. Tapi keluarga aman, Pak, untuk ketika itu? Karena saya tahu begitu saya kena, langsung saya bilang sama keluarga, saya tidur di atas, saya isolasi, saya kena COVID, semuanya tidak boleh ada yang dekat saya. Kebutuhan makan dan sebagainya disiapkan, dan saya cuci sendiri piringnya, gitu. Ya, supaya tidak menular. Ya. 14 hari saya tidak bersinggungan dengan istri, jadi berat itu. Ya, termasuk berat itu. Untuk kategori lelaki yang masih normal. Berat lah ya. Iya. Berat. Berarti ketika isolasi mandiri, jenengan berarti di rumah terus, di lantai atas, lantai 2 saya. Artinya nggak keluar sama sekali. Saya keluar hanya turun ke dapur makan, setelah itu saya cuci, saya balik lagi ke atas. Ya, di atas. Olahraga di atas di juga. Atas, indoor gitu. Saya. Kirain ada istilahnya yang menyempatkan diri keluar rumah sebentar, olahraga di luar rumah. Enggak, karena berjemur. Di atas juga ada tempat untuk berjemur. Oh gitu. Ya, kebetulan ada itu. Jadi lebih safety kalau di atas, Pak. Iya. Di samping itu kan karena sudah banyak yang tahu kalau saya kena, jadi mereka-mereka yang sudah tahu kan khawatir kalau kena. Jadi saya sekaligus membatasi diri lah. Iya. Oke, terima kasih untuk istilahnya pengalaman yang dibagikan. Bagaimana ketika jenengan terkena itu dan bagaimana cara mengatasinya, bagaimana menanggulanginya, supaya warga juga tahu bagaimana kedepannya harus menyikapi. Berbicara soal lain, Pak, kalau ini jenengan ini kan aktif di NU, Pak ya? Ya, aktif. Aktif sampai sekarang masih bahkan dari kecil. Dari IPNU ke Ansor sampai NU sekarang. Ya. Tapi kenapa kok sekarang partainya ke Nasdem, Pak? Biasanya kalau orang NU kan larinya ke PKB atau P3 gitu. Ini tak cerita dari awal ya? Iya. Oke. Yang pertama, sebelum kita bincang-bincang mungkin ada satu yang penting. Untuk teman-teman PES, selamat. Selamat hari ulang tahun ke-75 PWI. Terima kasih, Pak. Selamat Hari PES Nasional untuk di 2021. Bangkit dari pandemi, PES sebagai akselerator perubahan dan pemulihan ekonomi. Saya sangat setuju sekali terkait dengan tema ini, karena kemarin saya sempat dimintai pendapat dari, kalau tidak salah dari media di Semarang itu, saya lupa namanya, itu minta pendapat saya kaitannya dengan vaksinasi kemarin itu. Jadi perlu sekali yang namanya media itu untuk memberikan support lebih. Kalau selama ini justru media kadang-kadang terbawa arus dengan netizen ya, pendapat netizen yang mungkin sering berlawanan dengan kebijakan pemerintah, itu wajar masih. Tapi dalam hal ini saya berharap mulai ada sinkronisasi, sinergi, bagaimana kebijakan pemerintah ini mendapat dukungan penuh dari media. Ini yang pertama, makanya dengan tema itu saya sangat setuju sekali. Yang kedua, kaitannya dengan kegiatan pada malam hari ini, Mas. Saya sangat bersyukur sekali, minimal saya bisa memberikan pendapat saya sekaligus menyampaikan kepada teman-teman terkait dengan, kalau Mas Woko tadi bilang itu, saya bicara kaitan dengan kondisi saya, dengan latar belakang saya yang aktivis dari mulai kecil sampai saat ini masih aktif, tapi tidak pada gerbong yang notabene pernah dilahirkan dari rahimnya NU, yaitu PKB. Panjang sebenarnya. Jadi gini, awal saya itu tidak pernah tertarik dengan namanya politik, itu awalnya itu. Karena memang saya pernah
dikasih gambaran kakak saya almarhum itu pernah menyampaikan wis gak usah melok politik, fokus ning ngene perjuangan NU sama bekerja untuk kepentingan keluarga. Itu yang pertama. Saya ikuti terus. Tapi karena seiring dengan waktu 93 saya masuk di penuh ranting, berkembang sampai pada posisi saya di PAC. Tahun 98 lahir Partai PKB, saya posisi sebagai termasuk yang deklarator. Waktu itu saya diundang saat deklarasi pertama, posisi saya waktu itu langsung menjadi wakil bendahara PKB tingkat kecamatan atau DPAC waktu itu. Saya berkembang, saya mengikuti, akhirnya saya masuk di Ibnu Cabang mulai tahun 2000. Inilah mulai proses saya harus bisa menyesuaikan, karena dengan apa ya, hal-hal yang saya alami, suatu kebijakan itu tidak akan bisa nyampe pada proses selanjutnya kalau tidak ada dorongan dari politik gitu. Dan itu kita menyadari di situ. Termasuk saya waktu itu aktif mulai 2006 sampai 2012 sebagai koordinator BKM, Badan Keswadaan Masyarakat, program PNPM P2KB waktu itu. 6 tahun saya sebagai koordinator waktu itu untuk menangani pengentasan kemiskinan di daerah saya. Disitulah mulai muncul dorongan-dorongan untuk diri saya untuk lebih aktif ke partai, khususnya masuk ke legislatif. Untuk apa? Untuk bisa memberikan warna yang semestinya. Karena waktu itu mungkin masyarakat menilai, dan kebetulan di desa saya ada salah satu warga yang jadi anggota legislatif waktu itu, tapi tidak begitu ada perjuangannya tidak kelihatan di desa. Ya, kontribusi tidak ada. Akhirnya saya didorong, awakmu harus masuk ke legislatif. Cuma saya masih enggan karena waktu itu tahun gak salah itu tahun 2009 itu saya sudah off dari PKB. Oh gitu. Kenapa? Karena waktu itu saya memang cinta Gus Dur. Jadi saya ke PKB waktu itu karena Gus Dur. Sekaligus saya waktu proses kalau nggak salah sebelum muktamar itu ada konferensi wilayah kalau nggak salah di Grobogan, itu memang termasuk menelurkan keputusan untuk mengusulkan wadah politik, wadah partai dibidangi dari NU. Waktu itu saya masih ingat betul, waktu itu saya hadir di sana sampai selesai, jadi saya tahu persis, saya tertariknya di sana. Dan kebijakan Gus Dur waktu itu memang selaras dengan apa yang selama ini menjadi gerakan anak-anak muda ya, di NU itu, karena saya masuk juga di GMNU, gerakan generasi muda NU juga. Waktu 2009 ke atas kan ada goyangan di PKB itu, Gus Dur digoyang, diselesaikan, otomatis saya juga mundur dari PKB. Off 5 tahun saya enggak, 4 tahun lah saya enggak berkecimpung di PKB, khusus saya konsentrasi di pekerjaan. Karena waktu itu saya mulai mengembangkan kegiatan wira swasta di rumah. Nah itu setelah ada Nasdem, ini jadi menarik juga ya. Waktu itu gimana ceritanya, Pak? Saya sudah off dari PKB. Mas Ahwan juga off waktu itu, sama-sama dari PKB juga dari jalur Gus Dur. Waktu itu memaksa saya, bahasanya saya memaksa. Karena saya ditelepon beberapa kali itu saya nolak sebenarnya. Terus Mas, aku gak melu PKB ya, orang melu PKB, orang melu partai lain, saya bilang gitu. Aku kepengen netral lah ini organisasi. Oh gak iso, iki kudune melu. Harus tampil ya, lagi. Akhirnya saya ngundang teman-teman dari, waktu itu saya ketua Ansor, anak cabang Jati. Saya butuh pendapat dari teman-teman. Saya sampaikan ke teman-teman, ini ada partai baru. Saya tidak memaksa teman-teman, dan saya tidak akan pakai baju saya sebagai kader Ansor untuk kepentingan saya di partai apapun, saya nggak pakai. Saya bilang gitu. Sekarang teman-teman yang masih di PKB silahkan. Yang kebetulan saya tawari ini untuk menjadi pengurus DPC Partai Nasdem Jati, monggo
silakan dikelola waktu itu. Akhirnya teman-teman sepakat, ada sekitar katakanlah 75% itu sepakat untuk bergabung di Nasdem dari warga kader-kader NU, dari teman-teman Ansor waktu itu. Terus selebihnya tetap konsisten di PKB. Ya sih saya nggak masalah karena kita Ansor tetap jalan. Dan kita urusan partai. Tapi teman dari 75% itu memberikan syarat pada saya. Memberikan syarat, dia mau melanjutkan dan mau berkontribusi di Nasdem dengan syarat nanti calegnya adalah kader dari NU sendiri. Dari NU. Ya. Ada dua alternatif, ada dua pilihan waktu itu antara Mas Kaji Sarmanto yang saat ini baru naik daun ini di NU, yang kedua saya. Nah, itu seperti itu. Dari sisi ekonomi lebih mapan Mas Sarmanto. Dari dulu pun seperti itu. Yang sangat menentang. Yang kedua, dari sisi dukungan keluarga lebih ke Mas Sarmanto. Dan saya mempersilahkan, justru pertama saya dorong untuk beliaunya untuk menjadi anggota legislatif. Tapi beliaunya tidak diperkenankan dari keluarga, justru enggak boleh. Karena waktu itu beliaunya juga baru naik kaitannya dengan ekonomi, yaitu dia kan konveksi ya. Jadi dia disuruh untuk konsentrasi di sana ya. Akhirnya saya dipaksa teman-teman untuk sebagai calon legislatif dari unsur NU yang ada di Partai Nasdem. Apa yang menarik dari Partai Nasdem? Sebenarnya awalnya saya tidak begitu tertarik ya. Tapi dengan berjalan waktu saya mendengarkan, melihat satu hal yang gagasan yang selaras dengan pemikiran saya adalah restorasi atau perubahan. Itu selaras dengan kaidah dari NU sendiri ya. Al-muhafadzatul al-qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Artinya kita coba untuk mengambil hal-hal yang lama yang baik dan kita juga mengambil hal baru yang lebih baik. Artinya politik itu harus dinamis. Di situ saya juga mulai memahami kaitannya dengan kaidah itu juga kita sinkronkan dengan restorasi yang digagas dari Partai Nasdem. Satu, yang kedua, saya melihat partai ini tidak repot-repot, tidak berbelit-belit kaitannya dengan mahar bahasa saya. Ya, dan tidak berbelit-belit. Ada jual beli kaitannya dengan rekomendasi, tidak ada. Dan itu saya buktikan, saya lihat sendiri, tidak ada. Artinya apa? Artinya betul-betul konsisten dalam hal itu. Yang ketiga kaitannya dengan pembiayaan saksi. Pembiayaan saksi mereka dari kita dapat dukungan penuh dari partai. Dan termasuk dari Partai Nasdem yang menolak adanya dana APBN untuk kepentingan saksi. Karena saksi bagi PKB bagi Nasdem adalah tanggung jawab dari partai, bukan dari negara, sehingga tidak membebani dari negara. Ini yang ada 3 hal yang kemarin menjadi pertimbangan saya gitu. Terus kaitannya dengan dorongan dari teman-teman itu kan saya sinkronkan dengan pernah saya dengar dari beliaunya Gus Dur, itu kan politik adalah pekerjaan yang sangat baik, yang baik. Kenapa? Karena memang memikirkan masyarakat luas secara langsung maupun tidak langsung. Karena kebijakan di politik itu akan berpengaruh besar, berpengaruh penuh terhadap masyarakat. Makanya harus kita yang merasa sangat perlu, sangat baik, merasa baiklah bahasa kita. Ya harus di dalamnya sana. Kalau enggak nanti diisi orang-orang yang punya kepentingan lain. Tetapi apakah tidak ada ketakutan dari Bapak, mungkin istilahnya anggapan nanti dari masyarakat bahwasanya Pak Muhammad sekarang sudah terjun di politik, nanti ke depan ini bagaimana, politik kan begitu gitu kan. Seperti sekarang yang sudah gitu. Saya pertama itu ketemu dengan teman namanya Pak Haji Toto almarhum. Mungkin udah kenal ya. Pak Haji Toto itu dukun sunat sekaligus PNS di kesehatan. Terakhir beliau sebagai kepala Puskesmas di Puskesmas Lendeng, nggak ada salah, sebelum beliaunya wafat. Itu pernah ketemu saya, langsung memberikan
argumen. Lho awakmu wis resik kok mlebu nggone politik. Politik itu ya peceren gitu. Tapi saya prinsip enggak seperti itu. Karena bagi saya itu ada satu pepatah bahwa mutiara itu dimanapun tempatnya akan tetap sebagai mutiara. Prinsip seperti itu. Tergantung dari niat kita awal lah. Seperti itu. Jadi sering saya nyampaikan ke teman-teman, bukan support pada teman-teman itu terkait dengan sosial ya. Karena apapun bentuknya kita nggak akan bisa lepas dari yang namanya sosial. Dan sosial itu sendiri akan menjadi suatu ibadah. Manakala kita memang tahu prinsip sekaligus bagaimana kita memberikan toleransi kita terhadap bahwa kita ini adalah ibadah. Disitulah ada nilai yang kadang-kadang mungkin kalau kita tidak cermat adalah terkait dengan etika politik. Ya. Kalau sudah ada niatan ibadah ini ibadah, saya yakin teman-teman akan tahu namanya batasan etika politik. Tidak akan sembrono dan lain sebagainya. Jadi untuk menghapus kaitannya dengan bahwa politik itu kotor, politik itu jelek, ya di situ letaknya. Jadi letaknya terkait dengan bagaimana kita bisa menempatkan diri kita sebagai sebuah mutiara, ya, dan bagaimana bahwa kita itu adalah pekerjaan baik, sehingga konsensus yang keluar dari kepentingan kita, dari kebijakan kita adalah khairun nas anfa'uhum, bagaimana manusia itu bisa bermanfaat pada orang lain. Ini sangat penting, Mas. Jadi saya sering menyampaikan ke teman-teman. Sama halnya waktu saya aktif di PKM pun itu landasan kita. Jadi kalau dihitung nggak ada nilai ekonominya, tidak ada di PKM itu, murni pure sosial. Ya, tidak ada nilai ekonominya. Tapi saya justru malah semangat. Karena apa? Melihat dari masyarakat semangat. Setelah kita beri pemahaman, inilah PKM kaitannya dengan pengentasan pimpinan harus seperti ini, harus ada namanya gotong royong, peran serta dari masyarakat, karena dana dari pemerintah nggak akan cukup untuk kepentingan itu, dan itu harus kita dorong dengan pola-pola tadi itu, bahwa kita itu akan menjadi baik manakala kita bermanfaat untuk orang lain. Ya, itu yang menjadi dorongan saya termasuk itu, Mas. Tapi kenapa tidak melirik kembali ke mantan, Pak? Kenapa harus itu tadi? Jadi mantan kan pernah juga menempa Bapak istilahnya. Ya, memang waktu itu saya di PKB tidak pernah di legislatifnya, belum pernah waktu itu. Waktu ada perebutan kekuasaan antara Gus Dur sama Muhaimin, saya dorong untuk maju itu. Dimaju dari kelompoknya Pak Gus Dur. Dari beliaunya Gus Dur, saya di kelompok itu mengusulkan saya maju untuk menjadi caleg. Itu di 2009 kalau tidak salah. Tetapi saya memilih untuk tidak masuk. Artinya tetap saya menghargai keinginan Mas Ahwan. Saya tetap mencoba untuk menghargai, dicantumkan nomor 1 Dapil Kota Jati waktu itu saya. Ya nggak apa-apa, saya masukkan. Tapi ditolak KPU karena kalah di sananya, di Jakarta kalah. Akhirnya yang diterima dari kelompok dari Muhaimin. Gitu. Saya ada dua versi dulu ketika itu. Waktu itu kan ada dualisme kemungkinan. Saya kecewa enggak? Waktu itu saya enggak kecewa. Bagi saya itu adalah mungkin proses malah. Mungkin dengan saya tidak di PKB itu tidak menjadi beban yang sangat berat ya. Karena waktu itu di PKB juga banyak kader yang justru itu berebut di posisi-posisi seperti itu. Jadi saya justru di partai lain itu menguntungkan. Artinya menguntungkan, beban dari teman-teman yang mendorong saya masuk di Partai Nasdem itu lebih leluasa. Awal berat, Mas. Awalnya memang berat. Kenapa? Karena satu partai baru, nasionalis, latar belakang saya agamis, sangat religius, sangat sangat timpang, berlawanan lah bahasa saya seperti itu. Sampai di desa saya itu ada yang merumorkan kalau Partai Nasdem bukan partai orang Islam. Pak Surya Paloh itu Kristen. Itu ada loh tokoh-tokoh dari desa saya. Tapi saya enggak kecewa dengan mereka, enggak.
Saya dekati biasa. Ya, saya dekati karena dia sering melihat televisi, akhirnya tahu kalau bahwa Nasdem itu bukan partai Kristen yang pertama. Yang kedua, Pak Surya Paloh bukan orang Kristen. Hanya memang Pak Surya Paloh itu tidak pernah dicantumkan hanya Surya Paloh kan enggak. Iya, iya. Berapa suara Pak dulu Pak ketika di yang pertama maju? Yang pertama itu saya dapat 5.000 berapa saya lupa. 5.000 berapa karena kebetulan waktu itu ada kader dari Loram Mas Khalid ya, aktivis dari PRD juga waktu itu juga bergabung. Ada Mbak Eni waktu itu, jadi bisa menjadi 1 kursi. Kebetulan saya tertinggi saja, 5.000 berapa itu saya lupa. Hampir malah justru kalau dilihat dari tren sekarang saya merosot karena pertarungannya kemarin beda. Waktu saya pertama itu kan banyak support ya, banyak teman-teman support karena sama-sama untuk mengejar angka ya. Tapi kemarin itu saya berat karena saya harus mencari seorang figur ya. Biasanya kedua memang seperti itu. Banyak orang yang menolak, nggak berani tarung dengan saya. Padahal itu kan saya memberi peluasa. Sampai saya itu ngomong kalau terkait dengan proses penomoran, saya nomor 2 pun tidak masalah. Asal yang nomor 1 serius untuk mengajukan diri. Ini kan dalam rangka untuk kaderisasi dan lain sebagainya. Sampai saya gitu. Kalau ada yang mau nomor 1, saya nomor 2 nggak masalah. Saya bilang gitu. Karena saya bagi saya itu kan saya sudah mapan, sudah punya pendukung tersendiri lah. Ya. Punya konstituen tersendiri, basis tersendiri. Jadi saya justru saya tawarkan. Ada yang saya tawari itu tapi tetap ada tidak mau. Akhirnya ya banyak yang mencalonkan diri tapi pada saat hari hanya mereka pada tidak bergerak serius, artinya seperti itu. Ke depan masih ada ingin maju lagi Pak? Kemarin saya tawarkan teman-teman. Ya. Saya itu kan tergantung dari teman-teman sebenarnya Mas. Karena dari awal juga saya berangkat juga dari teman-teman. Sampai waktu itu kan ada istilah BKM ya. BKM itu kan aslinya itu kan Badan Keswadaan Masyarakat. Tapi saya plesetkan waktu saya masuk di partai itu menjadi Bolone Kang Muhtamad BKM. Memang saya plesetkan itu karena awal semangat juga dari teman-teman BKM. Ya, teman-teman fasilitator waktu itu mendorong saya, Pak, nyalon legislatif, Pak. Alasannya apa? Karena ingin teman-teman itu melihat saya berjuang dari sisi itu. Ya. Bagaimana Jepang Pakai terutama daerah saya, apalagi dengan dapil saya itu betul-betul mendapat sentuhan. Tapi alhamdulillah setelah saya jadi DPR itu memang karena mungkin ada masa rivalitas ya Mas, yang dulu tidak begitu ada kontribusinya, mulai sekarang ada kontribusinya. Akhirnya kita sinergi, mana yang dia bantu, tidak saya bantu, yang dia tidak bantu, saya yang membantu. Karena kebetulan memang komisinya beda, jadi awal saya pertama itu komisi B, saya menjadi ketua komisi B di awal periode saya 2,5 tahun, terus saya dipindah ke komisi D. Sampai sekarang? Komisi D waktu itu anggota karena memang proses kalah dalam pertarungan menjadi anggota biasa. Di periode kedua ini saya tetap di komisi D karena teman-teman menghendaki sesuai komisinya masing-masing. Saya akhirnya di komisi D dan alhamdulillah posisi sebagai sekretaris komisi D. Dan di partai saya ditunjuk sebagai ketua fraksi. Di komisi D membidangi apa Pak? Pendidikan ya? Pendidikan, kesehatan, kesra, dan sosial. Artinya selaras dengan tujuan juga Pak? Ya betul itu memang. Ya maunya sih saya coba untuk ya supaya nggak jenuh ya. Mungkin kita komisi sehingga ada tantangan lagi, ada pengalaman lagi ya. Kalau di B itu kan lebih cenderung ke ekonomi. Melihatnya waktu itu teman-teman melihat saya latar belakang wira swasta mungkin. Terus saya justru kembali ke D karena kebetulan menginginkan saya untuk di pendidikan dan di kesranya. Karena latar belakang dari saya sebagai bagian dari NU itu. Lebih nyaman mana Pak? Di wira swasta atau di politisi? Jadi beda ya. Jadi saya tidak pernah berpikir kaitannya dengan nyaman di mana enggak.
yang saat ini ada, yang itu saya lakukan. Ya, waktu saya di posisi sebagai wira swasta pun saya masih leluasa untuk kaitannya dengan kegiatan-kegiatan sosial. Ya, karena apalagi dengan tidak ada beban, itu beda. Lain dengan sekarang saya punya beban kaitannya dengan batasan-batasan lah. Jadi saya tidak bisa terus leluasa seperti orang lain yang tidak punya beban, karena bisa dikatakan sebagai figur ya dari masyarakat, sehingga saya harus bisa menyesuaikan lah. Seperti saat pandemi ini saya juga tidak sembrono untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berlawan dengan kebijakan dari pemerintah. Ya, sampai saya itu kadang-kadang juga serba salah di saat masyarakat ada yang ke rumah saya terkait dengan dia punya hajat, itu saya bingung. Saya tetap memberikan batas-batasan, memberikan saran yang terbaik. Silahkan untuk koordinasi dengan kepala desa, koordinasi dengan Babin Kamtipnas, ya, dengan yang lain, tokoh masyarakat, supaya apa? Supaya tidak terjadi yang namanya klaster di situ. Karena saya mengalami sendiri. Mestinya saya itu harusnya nek cara wong, karena saya termasuk orang yang hati-hati. Ceroboh sekali saya kena. Saya itu setiap kemana-mana mager. Tapi waktu itu saya terakhir ketemu dengan salah satunya sebut saya tadi, Mas Darus itu. Dilelah. Saya tidak masker, satu mobil. Saya juga tidak berpikir apa-apa karena dalam mobil sih. Kita kemana-mana gitu. Ternyata dia positif dan saya kena. Artinya kecerobohan sekali saya kena. Padahal selama ini saya sudah selalu mematuhi protokol itu. Sampai di depan rumah saya tulisi. Tamu masuk masker, silahkan cuci, saya siapkan, itu wastafel dan lain sebagainya. Tapi kenapa saya yang kena? Karena satu kecerobohan. Jadi artinya masyarakat silahkanlah kalau memang merasa itu mampu, ya tetap saya sarankan untuk hati-hati. Saya aja bisa menyarankan karena saya tidak bisa memaksa mereka beraktivitas, berhenti beraktivitas. Apalagi di saat ini kondisi masyarakat juga banyak masalah, terutama kaitannya dengan PPKM yang mestinya masyarakat juga harus bisa memahami. Tapi kondisi masyarakat juga sangat memprihatinkan, ada banjir dan sebagainya. Kita tidak bisa terus serta-merta melihat ini sebuah keputusan yang kaku. Kita nggak bisa seperti itu. Ya, kalau mungkin panjenengan coba jalan ke pasar itu bagaimana keluh kesah mereka, dan saya menyadari saya tiap hari dikeluh sami kula niku nggih repot karena saya itu produk tas nggih macet total sama. Sekarang masih produksi Pak? Masih alhamdulillah dikit-dikit masih. Yang jalankan kan setelah sudah saya di DPR kan ibunya, istri, karena memang begitu saya di DPRD 1 tahun masih saya pegang, tahun kedua sudah mulai saya alihkan ke istri. Ya, harapan saya sih anak-anak ini mulai kaderisasi. Sudah besar ya. Yang pertama juga sudah hampir selesai kuliahnya dan mondoknya. Kita harapkan tahun depan sudah bisa pegang lah, bantu ibunya. Karena kasihan kalau harus mikir kebutuhan di rumah, kegiatan di rumah masih mikir itu gitu. Berat itu. Di anak-anak di TBS juga Pak? Dulu katanya Bapak saya TBS semua ya? Saya TBS mulai dari SD, lulus SD saya ke TBS, kembali ke kelas 4 lagi. Oh, asalnya SD umum 1 ya. 82 saya lulus, saya masuk TBS, masuk di kelas 4 MI. Oh, artinya turun lagi, karena seleksi nggak terima ya? Iya, karena memang ada proses itu. Saya harus di MI kelas 4, masuk kelas 4. 3 tahun saya baru lulus. Artinya kalau saya masuk di MTS, teman-teman saya sudah di SMA. Jadi ada keterpautan 3 tahun dengan teman-teman yang lain. Tapi hal itu tidak saya sesali, karena pas justru saya semakin bertambah usia itu saya semakin bisa bijaksana. Artinya ada nilai plus tersendiri karena lulus TBS itu kalau memang sudah paham betul kaitannya dengan ilmu kemasyarakatan. Begitu lulus di masyarakat, lulus di sekolah di masyarakat langsung bisa kita berinteraksi, berkegiatan dengan masyarakat. Mondok juga dulu Pak? Artinya atau enggak, saya enggak mondok. Ada beban yang saat itu
saya pikul. Jadi kalau saat ini anak-anak itu leluasa bersekolah, harusnya sangat bersyukur, Mas. Kenapa? Karena waktu saya kecil tidak bisa merasakan itu. Seperti apa? Saya itu lulus SD, masuk rencana masuk di SMP, tapi saya tidak diperkenankan kakak saya. Saya disekolahkan di TPS, walaupun harus mengulang kelas 4. Lulus kelas 6, saya mau melanjutkan, saya dipesen bapak saya. Karena kakak sudah berkeluarga, bapak sudah tidak bisa menyekolahkan, bilang gitu. Terus saya hanya minta izin, mohon doanya tentunya, yang penting saya diizinkan tetap sekolah. Mulai saya di TPS itu kelas berapa itu saya sudah mulai belajar bekerja. Bekerja kalau habis sekolah itu bekerja membuat caci, ini Mas. Sabu ya? Nah, di Wergo. Setiap habis sekolah. Nah, sama kakak saya itu. Jadi terbiasa. Terus mulai kelas 1 Sanawi itu saya di terminal. Ngapain Pak? Jualan asongan. Jualan asongan. Ya, makanya kalau saya ketemu orang jualan asongan, saya ingat. Karena saya pernah merasakan itu. Ya, itu setiap hari habis sekolah sampai maghrib baru saya pulang. Habis maghrib baru saya pulang. Sampai berapa tahun masa-masa itu? 2,5 tahun lah, 2 tahunan itu. Kelas 1, 2 itu masih di terminal. Terjadi insiden, ya antara batin saya dengan kebutuhan tidak sinkron. Ya, yang nama di terminal itu kan berbaur dengan orang yang luar biasa lah. Dari situ saya tidak kuat bahasa saya. Ini jangan ngapusi, misoi, tapi karena waktu saya itu kan saya memang idealis saya memang tinggi ya, karena sekolah saya juga TPS. Akhirnya saya mundur dari terminal. Terus saya menjadi loper koran. Loper koran juga? Ya, loper koran itu mulai kelas 3 Sanawi saya itu loper koran. Mulai punya oplah hanya 5 orang, 10 orang, saya tingkatkan terus. Sampai kelas 3 Aliyah. Sampai saya itu menjadi agen tersendiri. Suara Merdeka. Oh gitu. Ya. Loper ini dulu ngantar punya orang. Nyepeda? Saya ikut nyepeda. Saya itu berangkat dari rumah sebelum subuh. Nah, di Ngembal, ngepos di Ngembal Kulon itu. Barang datang terus kita tata gitu, kita sholat subuh. Habis sholat subuh kita berangkat nyepeda. Pulang nyampe rumah 6:30. Masih dikejar sekolah? Ya, karena sekolah TPS itu kan beda dengan yang lain ya. Untungnya di situ. TPS kalau kan pakai jam istiwa. Dari jam 7 dia ngambilnya kan jam istiwa, hampir 7:30 baru masuk. Ada kesempatan saya untuk masih bisa mengejar sekolah. Itu terus. Ya, sampai selesai itu. Akhirnya saya di kelas 2 Aliyah kalau nggak salah itu sudah mulai menjadi agen. Karena 1 ya 2 itu saya lupa. Agen punya loper tersendiri. Karena saya termasuk sering membuat promosi liter rumah-rumah setiap ada perumahan baru mesti menjadi target saya untuk cari pelanggan di sana. Itu saya lakukan sampai kelas 3 Aliyah. Sampai lulus ya? Lulus. Habis lulus terus saya bilang sama teman-teman loper silahkan dilanjutkan pakai nama saya nggak masalah. Namanya tetap Muhtamad. Di sana namanya agennya saya kan Warta Agensi. Sekarang masih ada. Dan yang megang teman dari Jekulo sekarang itu. Dikembangkan, silahkan dilanjutkan. Itu menjadi hak panjenengan dan silahkan dimiliki. Dan jenengan kerja apa Pak? Sudah saya mikir saya harus bisa berkembang tersendiri. Karena target saya memang itu, saya nggak boleh berkelanjutan dalam satu bidang. Makanya itu. Habis itu jenengan kemana? Saya ditarik ke pondok waktu itu 2 tahun. Habis lulus saya ditawari beliaunya Yi Mansur Al-Habib. Kamu kuliah enggak Yi? Mondok enggak? Kata saya mboten nonton biaya. Wis kene wae khidmah ning gone Yambuk. Ning gone pondok musik Madhat Ulwi Syariah. Yambul Quran yang ada di Kuanaran. Yang diasuh beliaunya Romo Kiai Haji Arifin Fanani. Saya disuruh untuk bantu beliaunya di sana. Ngawat-ngawati anak-anak santri. 2 tahun saya di sana. 2 tahun. Tapi itu saya izin pulang untuk membantu orang tua karena orang tua sudah sepuh, orang tua tinggal 1, bapak saya saja, terus saya disuruh untuk pulang. Waktu itu saya mulai
aktivis di organisasi dan mulai kerja itu. Dan mulai membuka itu ya sampai Ya. di pembuatan tas. Ya, itu 95 saya membuat itu. Ya, baru prosesnya habis dari pondok itu saya ditawari teman untuk bekerja di sana. Terus saya dikasih kesempatan. Ya. Diajari untuk ke pasar. Yang penting di marketingnya ternyata sumbernya. Oh, Jadi saya kalau dibilang bisa jahit enggak. nggak bisa. Saya tidak bisa jahit. Nah, waktu itu karena saya masuk itu saya hanya motong bahan, diajari untuk motong buat tas itu. Jadi saya bisa kalau motong, tapi jahit nggak bisa. Tapi saya setelah itu naiknya ke marketing di penjualan pasar. Ya. Dan itu menjadi pengalaman saya pertama. Ah, Saya tahu kota-kota lainnya di situ. ada marketing itu. Pekalongan, Magelang, Solo, Semarang itu mulai dari situ. Sampai akhirnya berani membuka. Ya, 95 itu akhirnya saya dapat kesempatan, kakak saya bilang, sekarang kamu harus mandiri. Nggak punya modal, tak pinjami. Oh gitu. Nggak banyak waktu itu, hanya 750 kan. 750. Nah, waktu itu. Tahun berapa kira-kira? 95. 95 ya. Nah. 750 sudah bisa. Bisa, waktu itu bahan satu roll itu Nah. 50 yar itu harganya cuma 50.000 kok. Oh gitu. Dan sekarang harganya berapa? 300-400. Kalau sekarang nggak cukup. Waktu itu 95 itu masih cukup. Apalagi saya juga menangi waktu itu ada moneter di 2098 ya. Itu itu juga ada kisah-kisah yang cukup menarik. Seperti apa Pak? Jadi teman-teman di konveksi itu justru menjadi anugerah waktu itu. Anugerahnya seperti apa? Saya nggak tahu ya, kenapa waktu itu justru konveksi itu dia punya banyak simpanan di rumah. Apa itu barang yang sudah jadi itu. Waktu terjadi lonjakan harganya 2 kali lipat, 3 kali lipat. Dan teman-teman saya itu banyak yang ngomong ini moneter justru menjadi anugerah. Moneter jadi anugerah. Ya. Termasuk Bapak juga kebagian dulu ketika itu. Waktu itu seperti itu. Makanya ya yang namanya perputaran kehidupannya seperti itu. Saya nggak tahu nanti. Karena yang jelas apa yang saat ini saya lakukan, ya kita coba untuk yang terbaik yang harus kita lakukan. Saat ini saya harus bisa bagaimana mewarnai di DPRD dengan kebijakan, dengan kegiatan yang bisa yang bermanfaat ya, yang bisa bermanfaat terhadap masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang. Termasuk tahun kedua ini ada kegiatan yang cukup bagus bagi saya, cukup bagus, yaitu namanya kegiatan bakti sosial. Walaupun itu bukan bahasanya guyonan dari teman-teman LSM, bukan tanggung jawab dari DPR, tapi karena bagian dari rasa, rasa empati kita terhadap masyarakat. Terutama sasaran kita adalah bedah rumah yang tidak bisa di cover dengan APBD karena terkait dengan persyaratan. Persyaratan yang pertama itu kan tanah hak milik, dan itu sering orang miskin itu tidak punya hak milik karena terbentur oleh persyaratan tadi. Iya, karena apa ya, contoh tanah itu tanah pengairan dan lain sebagainya, kan tidak mungkin punya hak milik, dan mereka betul-betul sangat membutuhkan untuk dibantu. Itu adalah bagian rasa tersendiri lah bagi kita, di samping memang tugas pokok dari DPRD ya, itu bagian tersendiri. Satu, yang kedua, kita sering langsung bisa interaksi dengan masyarakat. Ternyata masyarakat punya kepentingan seperti ini, kita tahu akhirnya, dan itu cukup bagus. Uangnya dari mana? Dari iuran teman-teman. Iuran ya. Kalau nggak kita buatkan wadah seperti itu, mungkin ya teman-teman nggak akan berpikir untuk bersama-sama memberikan sedikit manfaat. Setiap bulan kita potong gaji 1 juta untuk kepentingan baksos itu. Sudah ada 4 atau 5 ya, rumah yang kita bangun sampai bagus, dan itu lumayan. Sama persis waktu saya lakukan sebagai koordinator BKM. Kita bentuknya adalah tidak full tapi stimulan. Kita kasih 15 juta, kita patok, karena apa? Pagu dari bantuan bedah rumah juga 15 juta. Ya itulah kita patok 15 juta. Selebihnya apa? Kita merangkul dari masyarakat. Kepala desa kita libatkan. Di samping dia juga merasa terima kasih sudah dibantu, warganya sudah dibantu, dia akhirnya antusias mengumpulkan. Ada yang sampai
habis 30 juta. Selebihnya dari apa? Dari warga. Tukangnya nggak sambayar, tidak sampah dan sebagainya. Gotong royong, Mas. Betul. Dan kita juga terjun bersama, Mas Daat. Di saat pembubaran rumah pertama, mesti kita bersama-sama ke sana. Itu yang kadang-kadang menjadi support pribadi. Ternyata kita juga harus bisa mensejahterakan masyarakat secara jangka pendek seperti itu. Di samping kita juga berpikir kaitannya tugas pokok, kebijakan-kebijakan yang mengarah bagaimana masyarakat ini sejahtera jangka panjang. Itu yang penting. Terima kasih Pak Haji atas kehadirannya di podcast Zona Merah. Mudah-mudahan kehadiran Bapak di sini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat sehingga kita ke depan bisa memberikan manfaat yang lebih baik lagi kepada yang lain. Siap. Sekali lagi. Boleh saya tutup dengan pantun, Mas? Boleh, Pak. Oke. Ini pantun untuk teman-teman ya. Iya. Gadis desa sering dibingit, maka tak kenal si hidung belang. Masuk. Gantungkan cita-cita kita setinggi langit, lalu gapai dengan berjuang. Ini sebagai motivasi terhadap kita semuanya. Mungkin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.